Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kita akan melanjutkan diskusi kelompok kita, yaitu tentang Kesultanan Aceh. Poin pertama, mengapa Kesultanan Aceh Darussalam mampu menjadi kerajaan atau kesultanan Islam terbesar tidak hanya di Nusantara, bahkan di Asia. Silakan kepada teman-teman yang ingin memberikan pendapatnya. Baiklah, saya akan menjelaskan yang poin pertama, yaitu mengapa Kesultanan Aceh Darussalam mampu menjadi kerajaan Islam terbesar tidak hanya di Nusantara. Dikarenakan kerajaan Aceh ini memiliki wilayah yang luas, selain itu juga mampu melakukan perdagangan ke wilayah Cina, India, Gujarat, Timur Tengah, sampai ke Turki. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh berkembang pesat menjadi kerajaan besar. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh ini berkembang pesat menjadi kerajaan besar. Beberapa faktor pendukung kerajaan Aceh berkembang pesat, yaitu yang pertama, letak ibu kota Aceh strategis di pintu gerbang pelayaran dari India dan Timur Tengah yang akan ke Melaka, Cina atau Jawa. Yang kedua, pelabuhan Aceh memiliki persyaratan baik sebagai pelabuhan dagang. Dan yang ketiga, daerah Aceh kaya tanaman lada sebagai mata dagang ekspor yang penting dalam mengadakan perdagangan internasional. Kemudian undefinite jatuhnya Malaka ke tangan Portugis menyebabkan perdagangan Islam banyak singgah ke Aceh. Apalagi setelah jalur pelayaran beralih melalui sepanjang barat Sumatera. Dengan demikian dapat dikatakan Aceh mengalami merupakan kerajaan yang besar di 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 Nusantara maupun di Asia. Sekian dari saya. Baiklah, mungkin ada tambahan dari Saudari Yola Mentari. Baiklah, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh memang berkembang pesat menjadi kerajaan yang besar. Pada masa pemerintahannya, Aceh berkembang pesat menjadi kerajaan besar disebabkan oleh faktor pendukung yang disebutkan oleh Saudari Werli. Yang pertama, letak ibu kotanya yang strategis, itu memang benar. Karena pintu gerbang pelayaran India dan Timur Tengah itu akan menuju ke Malaka, Cina atau Jawa. Lalu yang kedua, pelabuhan Aceh atau Olele yang memiliki persyaratan baik sebagai pelabuhan dagang. Pelabuhan ini dilindungi dari ombak besar oleh Pulau Uwe, Pulau Nasi, dan Pulau Bereng. Yang ketiga, daerah Aceh kaya tanaman lada sebagai mata dagang ekspor yang penting dalam mengadakan perdagangan internasional. Dan yang keempat, jatuhnya Malaka memang ke tangan Portugis menyebabkan pedagang Islam banyak singgah ke Aceh. Jadi Aceh ini menurut artikel yang telah saya baca dan menarik kesimpulan, Aceh ini menjadi pusat perkembangan yang besar karena memang Aceh dekat dengan kepulauan sehingga orang-orang yang ingin berdagang melewati tempat tersebut dan mengekspor alat-alat rempah seperti tanaman lada dan lain sebagainya. Sekian dari saya kembalikan pada Sela Siwayuni. Baiklah, dari kedua pembahasan teman-teman, saya akan menambahkan sedikit mengenai Kesultanan Aceh Darussalam yang menjadi kerajaan Islam terbesar bukan hanya di Nusantara tetapi juga di Asia. Di mana Kesultanan Aceh Darussalam ini adalah kerajaan Islam yang memancangkan kekuasaannya di bumi Aceh lebih dari 4 abad lamanya. Kelahirannya pada 1496 Masehi menjadi regenerasi sejumlah kerajaan Islam yang telah tumbuh jauh sebelumnya. Kemunduran Samudra Pasai menjelang akhir abad keempat menjadi tonggak awal berdirinya kerajaan Islam terbesar di tanah Lancang ini. Kemudian Aceh Darussalam ini dikenal sebagai salah satu tempat kebudayaan Islam bermuara. Di tengah kontribusi Sumatera dalam penyebaran Islam di Nusantara melalui perdagangan. Lalu
Aceh Darussalam ini dikenal sebagai salah satu tempat kebudayaan Islam yang bermuara. Di tengah kontribusi Sumatera dalam penyebaran Islam di Nusantara melalui perdagangan, Kesultanan Aceh Darussalam juga memainkan peran signifikan melalui kontrol dalam negeri dan hubungan luar negerinya. Kemampuan diplomasi para Sultan Aceh Darussalam memungkinkan kesultanan ini memiliki hubungan internasional yang mengagumkan. Hubungan itu baik dijalin dengan beberapa negara seperti negara Eropa seperti Belanda, Prancis, dan Inggris. Bahkan negara Kesultanan Turki Utsmaniyah. Sampai di situ pembahasan kita mengenai Kesultanan Aceh yang mampu menjadi kesultanan Islam terbesar di Asia. Lalu kita akan memasuki poin kedua, yaitu apa saja kiprah Kesultanan Aceh dalam menyebarkan ajaran Islam pada masyarakat Nusantara yang belum tersentuh Islam, termasuk ke daerah Minangkabau. Silakan yang ingin berpendapat. Baiklah, mengenai kiprah Kesultanan Aceh dalam menyebarkan ajaran Islam. Lokasi Aceh memang sangat strategis di Selat Malaka sehingga memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam. Baik di wilayah Aceh maupun di Asia Tenggara, para pedagang dan mubalik telah memegang peranan penting dalam penyebaran agama Islam. Rakyat Aceh melakukan apapun untuk mempertahankan kedaulatannya, dan hal itu tidak terlepas dari peran tokoh masyarakat kala itu. Selain itu, motivasi agama selalu menjadi landasan perjuangan rakyat Aceh. Setelah menganut Islam di suatu kesultanan, para pihak kerajaan turut andil di dalam penyebaran agama Islam di daerah kekuasaannya, agar dapat melanggengkan kekuasaan kesultanan dan menjadikan Islam sebagai agama resmi kesultanan di suatu wilayah, serta menjadikan kesultanan sebagai pusat kegiatan, pendidikan, dan penyebaran agama Islam di suatu wilayah kesultanan. Aceh berperan penting dalam pusat penyebaran di Sumatera dan Pahang. Yang mungkin ada tambahan dari Saudari Melni. Izin menambahkan sedikit dari penjelasan dari Saudari Yola dengan saya hampir mirip dan namun saya akan menambah sedikit materinya, yaitu Islam yang masuk ke Aceh khususnya di Indonesia umumnya pada mulanya mengikuti jalan-jalan dan kota-kota dagang di pantai. Kemudian barulah menyebar ke pedalaman. Para pedagang dan mubalik telah memegang peranan penting dalam penyebaran agama Islam. Kemudian proses Islamisasi di Minangkabau terutama melalui pengajaran yang diberikan di masjid, surau, dan rumah-rumah mengaji. Surau menjadi lembaga pembinaan kaum muda yang sangat efektif dalam penyebaran Islam sampai ke wilayah pedalaman. Sekian dari saya. Memang benar yang dikatakan oleh Saudari Wardi tadi, di mana bukan yang dikatakan oleh Saudari Wardi tadi, di mana di Minangkabau Islam itu menyebar melalui dibawa oleh Syekh Burhanuddin yang berguru pada ulama Abdul Raqib, yang seorang yang giat mengembangkan pemikiran dan penyebaran Islam dan banyak mencetak murid-murid yang juga memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam di berbagai daerah, sehingga menyebabkan jangkauan pengaruh aktif pada umat. Di dalam kiprah Abdul Raqib ini, dia mengajarkan dan mengembangkan agama Islam terus dilakukan. Hidayahnya bernama Rangkang Tentis Tiah Kuala di Pantai Kuala, yang merupakan salah satu daerah atau rangkang yang banyak menghasilkan ulama-ulama yang berkualitas sebagai pemimpinnya. Antara lain muridnya yang terkenal adalah Syekh Burhanuddin dari Minangkabau yang turut berkiprah menyebarkan agama Islam di Minangkabau. Syekh Burhanuddin ini diketahui membangun sebuah surau di Ulakan. Surau itu menjadi tempat pertama ulama-ulama Minangkabau belajar soal agama Islam secara lebih dalam. Murid-murid Syekh Burhanuddin ini berasal dari berbagai daerah di Minangkabau. Setiap orang baik muda ataupun tua yang ingin
Islam boleh belajar di sana. Sekian penjelasan materi tentang kiprah Kesultanan Aceh dalam menyebarkan ajaran Islam pada masyarakat Nusantara yang belum tersentuh Islam, termasuk ke daerah Minangkabau. Lalu di sini kita akan memasuki poin ketiga, yaitu Aceh pernah mendapat julukan Serambi. Lalu kita akan lanjut ke poin ketiga tentang pembahasan kita, yaitu mengenai Aceh pernah mendapat julukan Serambi Mekah. Dalam hal ketatanegaraan, pernah juga menyandang status daerah istimewa DI Aceh dan Nongro Aceh Darussalam. Membuktikan perjalanan sejarah ini untuk menunjukkan bahwa sejarah itu mengkaji perubahan dan keberlanjutan dan hubungan sebab akibat. Buktikan perjalanan sejarah ini untuk menunjukkan bahwa sejarah itu mengkaji perubahan dan keberlanjutan serta hubungan sebab akibat. Kepada teman-teman yang ingin membahas poin ketiga, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan yang poin ketiga, yaitu Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaan pada awal abad ke-17. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, pada masa itu pengaruh agama dan kebudayaan Islam sangat besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, sehingga daerah ini mendapat julukan Serambi Mekah. Selain itu, Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah karena wilayah ini merupakan awal umat Muslim dari wilayah lain berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Pada saat itu, perjalanan ke Mekah dilayani dengan transportasi laut. Kemudian dari sejarah panjang, masyarakat Aceh menjadikan Islam sebagai penemuan hidupnya. Islam telah menjadi bagian dari kehidupan dengan setempat. Masyarakat Aceh tunduk dan taat kepada ajaran Islam serta memperhatikan fatwa ulama. Aceh mendapatkan julukan Serambi Mekah. Julukan itu masih melekat hingga saat ini. Kemudian perubahannya terdapat perubahan nama provinsi yang diubah dari Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi Provinsi Nagro Aceh Darussalam. Pasca konflik daerah ujung barat, Indonesia kembali mengubah nama daerah menjadi Provinsi Aceh. Perubahan itu berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2009 tentang penggunaan sebutan nama Aceh dan gelar pejabat pemerintahan dalam Tata Naskah Dinas di lingkungan pemerintahan Aceh tanggal 7 April 2009. Nah, dari kesimpulan yang saya baca tadi, sebutan Serambi Mekah, julukan Serambi Mekah yang terdapat di Kerajaan Aceh ini masih berlanjut hingga saat ini. Kemudian terdapat perubahan, hanya saja perubahan yang dulunya menggunakan nama daerah istimewa Aceh, kemudian sekarang menjadi Nagro Aceh Darussalam. Nah, kemudian juga pasca konflik daerah ujung barat Indonesia kembali mengubah nama daerah menjadi Provinsi Aceh. Sekian dari saya. Mengenai Aceh menjadi Serambi Mekah, kurang lebihnya analisis saya sama dengan Werly. Tetapi di sini saya akan membahas tentang mengapa dia bisa menjadi daerah istimewa Aceh. Aceh mendapatkan status sebagai daerah istimewa Aceh pada tanggal 26 Mei 1959. Sebutan lengkapnya Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Predikat tersebut membuat Aceh memiliki hak-hak otonomi yang luas dalam bidang agama, adat, dan pendidikan. Status tersebut dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Pada tanggal 16 Maret 1873, Aceh sempat dikuasai oleh bangsa Barat, yaitu ketika Belanda menyatakan perang dengan Sultan Aceh. Disebut dengan Perang Sabi. Jadi sebelum adanya daerah istimewa Aceh, Aceh ini pernah dikuasai oleh bangsa Barat ketika Belanda menyatakan perang dengan Sultan Aceh. Disebut dengan Perang Sabi yang berlangsung selama 30 tahun dengan korban jiwa yang cukup besar. Tantangan tersebut memaksa Sultan Aceh terakhir, yaitu Tengku Muhammad Daud, untuk mengakui
kedaulatan Belanda di Aceh. Sekian dari saya. Memang betul apa yang dikatakan oleh Saudari Wery Mozari dan Yola Mentari, di mana Aceh itu dikenal sebagai Serambi Mekah karena wilayahnya itu merupakan awal umat Muslim dari wilayah lain berangkat ke tanah suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Serta Aceh itu juga mendapat status sebagai daerah istimewa, serta pada masa itu pengaruh agama dan kebudayaan Islam sangat besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, sehingga daerah Aceh ini mendapat julukan Serambi Mekah. Nah, apakah pembahasan diskusi kita pada malam hari ini ada yang ingin teman-teman tambahkan? Dipersilakan jika ada yang ingin tambahkan mengenai materi kita pada malam hari ini. Saya rasa cukup jelas dalam pemaparan dan penjelasan dari teman-teman. Baiklah, kita tutup diskusi kita pada malam hari ini. Mengenai Kesultanan Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.